Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh pagi hari ini Allah masih memberikan, menakdirkan kita masih sama-sama berada di rumah Allah ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan disampaikan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Bapak Ibu yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di subuh pagi hari ini, setelah kita melaksanakan kewajiban menyelesaikan sholat subuh kita, dilanjutkan dengan taklim seperti biasa setiap hari Sabtu ya. Kebetulan dan alhamdulillah saya kebagian Sabtu di yang pertama ya. Dan mudah-mudahan ini terus berlangsung, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sama-sama hadir di rumah Allah ini dalam keadaan sehat wal afiah, amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita, bacaan kitab Bidayatul Mujtahid, dan insya Allah kita juga akan selingi yang terkait atau berbicara tentang yang terkait dengan apa yang kita bicarakan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u fi ma'rifatis syuruti allati hiya syurutu fi sihhatis shalah. Jadi bab yang ketujuh ini bicara tentang pengetahuan tentang syarat-syarat yang disyaratkan di dalam sahnya sholat ya. Wa amma turuqul mushtaritah fi shalah. Adapun hal-hal yang banyak ditinggalkan dan disyaratkan di dalam sholat ya, yang harus diikuti di sini. Fattafaqul muslimuna ala anna minha qaulan wa minha fi'lan. Jadi sepakat para orang-orang Islam sesungguhnya hal-hal atau sebagian yang ada di dalam sholat itu yang disyaratkan adalah berupa ucapan ya, qaulan ya, ucapan, wa minha fi'lan, sebagian juga perbuatan. Jadi di dalam sholat kita itu isinya sepakat orang-orang Islam adalah berupa ucapan ya, Allahu Akbar ucapan, ruku, sujud, i'tidal perbuatan. Itulah sholat. Fa ammal af'alu, maka adapun perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan, fajami'ul af'alil mubahah, maka keseluruhan perbuatan yang diperbolehkan, allati laisat min af'alis shalah, yang tidak
termasuk dalam perbuatan sholat, tapi diperbolehkan. Ya, jadi ada perbuatan tapi dia tidak termasuk perbuatan dalam sholat, tetapi boleh itu dilakukan, ya, yaitu illa qatlil aqrab, kecuali membunuh apa ini akrab ini kalajengking, Mbak. Kalajengking itu apa? Ketonggeng. Ya, kalau orang Jawa ini tahu nih kalajengking ini. Ada yang pernah diantup kalajengking nih. Lumayan, Pak, itu. Ya. Saya pernah itu. Ya. Dulu masih kecil itu. Jadi lagi sholat, di samping atau di depan kita melihat hewan yang namanya kalajengking. Itu berbahaya. Ya. Nah, itu kalau kita biarkan, kita lagi sujud, kita disengat, ya lumayan itu, bisa jendol itu jidat kita. Ya, karena dia mengandung apa itu? Bisa. Nah, racun. Nah, banyak yang tahu rupanya ini. Wal hayyatu fis shalah. Dan ular di dalam sholat. Jadi membunuh apa namanya kalajengking dan ular di dalam sholat itu diperbolehkan. Nah, insya Allah kalau sholatnya di masjid apa namanya Al-Hikmah ini sih ya mungkin itu sudah tidak ada karena tiap saat dibersihkan gitu. Nah, kita bicarakan ini sholat kan tidak mesti harus di masjid, betul nggak Pak ya? Lagi nyangkul, lagi di kebun, ya waktunya ya bapak-bapak petani yang jauh dari masjid nggak perlu harus lari-lari ke masjid gitu. Ya, di situ saja pakai pakaian bersih, cari tempat pakai sajadah, boleh sholat. Ya, di mana bumi Allah boleh kita jadikan tempat untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya. Nah, terkait dengan membunuh apa namanya kalajengking, membunuh ular atau binatang-binatang yang berbisa yang lain, ini disebutnya dua aja. Maka terkait dengan itu fa innahum, sesungguhnya mereka para ulama ya, ikhtalafu fi dzalika. Berbeda pendapat. Ya. Debatable, berbeda pendapat, berdebat tentang terkait dengan begitu. Karena apa? Karena ini kan perbuatan di luar sholat. Kalau ruku, kalau sujud, iktidal, ya kan, duduk, itu kan memang ada perbuatan dalam sholat, nggak dimasalahkan itu. Nah, gimana kalau tiba-tiba lagi sholat bunuh itu, lagi sholat ada ular, ya misalnya di kebun. Nah, kalau di masjid ini ya bingung juga gitu kan, mau ngambil pukulan di mana gitu. Kalau di kebun banyak apa namanya kayu yang ada di dekat kita. Nah, ini gimana? Para ulama berbeda. Kenapa berbeda? Limu'aradatil asar fi dzalika lil qiyas. Ditemukannya hadis terkait dengan hal tersebut bertentangan dengan kias. Ini kan kita sering disebut kias, Pak ya. Kias gitu. Apa itu kias gitu? Jadi di dalam hukum ini, Pak, itu sumber hukum itu ada 4 yang disepakati para ulama. Ya, yang pertama kita sebut dengan Al-Quran. Itu sumber hukum mutlak, itu harus dijadikan sebagai sumber dari segala persoalan. Harus dilihat Al-Quran dulu. Al-Quran tidak ditemukan, maka dilihat sunnah. Ya, sunnah yaitu berupa qauliyah, fi'liyah, takririyah dari Rasulullah SAW, yaitu berupa ucapan, berupa perbuatan, dan persetujuan Nabi. Nah, jadi ada ucapan, ada perbuatan, persetujuan. Nah, kalau persetujuan ini bukan Nabi yang melakukan, tapi ucapan dan perbuatan Nabi. Kalau persetujuan artinya ada orang lain. Orang lain di situ siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat melakukan sesuatu, Nabi melihat, Nabi dilaporin, ya kan? Bisa saja kan dilakukan oleh sahabat, Nabi tidak mengetahui, dilaporkan sesuatu yang dilakukan ya di luar pengetahuan Nabi, kemudian Nabi mendiamkan atau Nabi berkomentar menyetujui itu,
maka itu takrir namanya. Dan itu sumber hukum berupa as-sunnah tadi. Yang ketiga namanya ijma. Apa itu ijma? Ijma itu adalah kesepakatan para ulama dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, bukan hanya Mesir, bukan hanya dunia. Jadi para ulama ini kan di dunia ini Islam sudah menyebar kemana-mana. Ijma yang sudah disepakati oleh para ulama terkait dengan persoalan yang terjadi. Ya. Yang keempat inilah kias, yaitu memang benar-benar kejadian itu tidak pernah, belum pernah, baik di zaman Rasulullah, ya, baik di zaman sahabat, belum pernah. Kias itu. Ada nggak Rasulullah dulu main TikTok gitu? Atau dengan HP kemudian? Belum pernah. Gimana ini hukum pakai HP? Nah, kan gitu akhirnya. Bagaimana hukum TikTokan gitu kan? Bagaimana hukum kemudian sekarang ini YouTuban? Nah, YouTuban atau main YouTube. Nah, ini kan nggak pernah, ini zaman itu nggak ada. Gimana ini? Nah, makanya dikiaskan sesuatu yang tidak, atau suatu kejadian yang tidak didukung oleh hukum yang 4 tadi, ya, yang sudah disepakati, tetapi terjadi. Maka nanti kemudian muncul selain yang 4 ini ada 6 lagi, Pak, yang sering kita sebut dengan maslahah. Ya, ada maslahah. Ya, kemudian ada saddud dara'i, ada syar'un man qablana. Ya. Jadi ada 6 berikutnya yang dijadikan juga ini apa namanya sumber hukum Islam itu, ya, ada maslahat nggak di situ? Ya, di situ makanya kemudian karena memang semua sudah isyarat, ada isyarat-isyarat oleh Al-Qur'an. Ya, inilah yang pentingnya, bahwa makanya saya katakan tadi sebagai seorang Islamnya harus paham tentang aturan-aturan dan hukum-hukum yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya para ulama seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, ini kan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tidak saja hanya menerima dan memahami hadis dan Al-Quran itu secara tekstual saja, ya begitu saja pahamnya gitu kan, ya tidak begitu, ya karena apa? Karena sudah dicontohkan oleh para sahabat sebelumnya, ya sahabat sebelumnya ini terkadang juga hal-hal yang memang sudah nyata-nyata menurut sebagian yang lain, ya kayaknya sejelas itu apa yang disampaikan dan pesan Rasulullah itu, ternyata masih dipahami di balik atau yang kita sebut dengan maksud dan tujuan, yang kita sebut kemudian disebut dengan maqasidut tasyri'. Maksud tujuan hukum itu disyariatkan, maksud tujuan undang-undang dan peraturan itu muncul, itu pasti harus ada maksud dan tujuan. Tanpa itu bukan hukum namanya, bukan aturan namanya. Nah, itulah kemudian berkembang sehingga dengan adanya maqasidut tasyri' itu, maka para ulama menjadi mudah di dalam mensikapi setiap kejadian, setiap peristiwa yang muncul, meskipun mungkin ya pada saat itu belum muncul di zaman Rasulullah atau di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Al-Quran kan sudah selesai, Pak, betul. Hadis Nabi sudah selesai. Rasulullah sudah meninggal. Kan begitu. Ini para ulama ini kejadian, Masya Allah, ini belum pernah terjadi ini. Gimana ini? Nah, makanya kan berkumpul nih. Ya. Karena juga didukung oleh nabi-nabi, hadis-hadis Nabi. Jadi para ulama, para ahli ilmu yang mengetahui itu ketika berkumpul bicara tentang sesuatu, tidak mungkin dia akan bicara tentang hal yang ingkar. Pasti tidak akan mencoba untuk mencari hukumnya kejadian-kejadian itu. Makanya kemudian ada muncul yang kita sebut dengan fatwa ulama, ya,
seperti tentang perbankan syariah ini sudah berbagai muncul tentang hal-hal yang bersifat syariat. Itu kemudian dikondisikan, namanya fatwa itu lingkupnya kemudian berlaku sifatnya bagi umat Islam ini memang fatwa itu tidak memaksa, tetapi sebagai umat Islam siapa lagi yang kita percaya kalau tidak merujuk kepada fatwa? Mau ngikutin siapa kita, kan gitu persoalannya. Baik, itu Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi ada perbuatan yang masih diperbolehkan itu di luar perbuatan-perbuatan sholat, yaitu membunuh kalajengking dan membunuh ular, meskipun ini diperselisihkan karena adanya pertentangan antara hadis-hadis dan kias itu sendiri. Wattafaku, tetapi mereka juga sepakat fima ahaziba ala jawazil fi'lil khafif. Mereka sepakat meskipun perbuatan membunuh kalajengking tadi yang ada pas di depan tempat sujud kita, Pak, ya gitu kan, itu dianggap masih boleh dilakukan, ya, sekedar membunuh, ya. Karena apa? Karena hal tersebut termasuk al-fi'lul khafif, yaitu perbuatan yang ringan, yang dianggap ringan. Boleh, Pak. Jadi enggak kemudian wah mana ini gitu kan, sujud enggak, akhirnya lari cari, enggak boleh gitu. Nah, ini kan mengajarkan kepada orang-orang yang memang seperti itu kejadiannya. Itu perbuatan. Wa ammal aqwalu, dan adapun ucapan-ucapan, fahiya aidon al aqwal allati laysat min aqawilis shalah. Tentu hal ini adalah ucapan yang bukan termasuk ucapan-ucapan yang di dalam sholat. Bagaimana ini? Wa hadhihi aidan, terkait dengan hal ini juga lam yakhtalifu annaha tufsidus shalah hamdan. Terkait dengan ucapan yang tidak termasuk, ya, tidak termasuk dalam ucapan sholat itu tidak ada perselisihan. Sesungguhnya ucapan yang seperti itu annaha tufsidus sholah, merusak sholat kalau itu dilakukan amdan, sengaja. Bisa saja, Bu, ya, kita dalam sholat Allahu Akbar, tiba-tiba di samping kita tengok, ini kayaknya nggak pernah sholat di sini, teman lama kita datang, atau pulang kampung lama banget, Bu, kapan datangnya lagi sholat? Ya, apa namanya, nyeletukan, bisa saja begitu kan, ya, bisa saja gitu kan, nggak sadar kalau dia lagi sholat. Nah, kalau seperti itu masih tidak merusak. Nah, terus ketika sadar nggak dilanjutkan terus ngobrol dalam sholat, tidak, sekedar bertanya tadi, saya lagi sholat, artinya dilakukan dengan tidak sengaja, spontan saja, kan boleh, ya. Itu tidak kemudian membatalkan, tidak serta-merta yang seperti itu membatalkan. Kenapa? Ketika itu dilakukan dengan tanpa sadar, nggak batal. Ya, misalnya, kapan dong? Sholat, kemudian berhenti, nggak batal. Tapi kalau dilanjutkan gimana? Terus gimana kabarnya di sana? Lagi musim apa? Misalnya, lagi sholat, batal. Karena sadar, ya. Baik, jelas ya, Bu, ya. Kenapa di lam yakhtalifu annaha tufsidu annaha, kenapa tidak annahu? Nah, saya sering sampaikan, ini kan kita sekaligus kita belajar bahasa Arab, ini pentingnya begitu, Pak. Jadi kenapa annaha, rujuknya harusnya kan di situ tidak ada tak marbutoh, tidak mesti harus ada tak marbutoh, yang mesti harus annaha, atau menunjukkan dari muannas itu, ya. Annaha bukan annahu, karena di sini al aqwal, bukan qaulun, ucapan. Kalau qaulun annahu, tapi al aqwal annaha. Kenapa? Karena ada kaidah, ya, kullu jam'in muannasin, setiap yang jamak itu muannas. Makanya sering dulu saya itu diingatkan, kalau kamu berantem mainnya keroyokan, yang royok itu pakai kutang semua, artinya perempuan. Kalau berani hadapin sendiri. Ini bahasa Arab menunjukkan begitu. Kalau berantem rame-rame pakai keroyokan, itu yang royok itu wanita, katanya begitu. Makanya di sini annaha,
ya, tapi nggak tahu itu munculnya. Ini kan kaidah memang bahasa Arab seperti itu. Makanya di sini ketika laisat min aqawilis shalah wa hadi aidan lam yahtalifu, kenapa? Annaha, bukan annahu. Ya, karena jamak taksir, jamak yang memiliki arti banyak, yaitu ucapan-ucapan. Baik. Sehingga kemudian karena itu dilakukan secara sengaja merusak sholat berdasarkan apa? Liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Dirikan sholat, atau tidak dirikan sih sebenarnya, arti yang sebenarnya itu berdirilah dengan tegak, konsentrasi penuh, fokus, menyadari bahwa Anda sedang berdiri berhadapan dengan Allah. Ya, wa qumu lillahi qanitin. Ya, berdirilah dengan tegak, dengan rasa hormat dan menundukkan ya keegoan kita, kesombongan kita, karena kita sadar berada, berdiri lillahi, hanya untuk Allah. Itu maknanya sebenarnya. Ya. Jadi kumu itu Masya Allah. Makanya sholat itu sering di aqamus sholah, selalu diikuti dengan kata aqamus sholah. Ya. Sering kita maknai dengan, ada yang mengenai kerjakan sholat, mengerjakan sholat. Kalau segera mengerjakan, ya sudah, yang penting saya kerjakan. Terlalu dangkal maknanya. Atau dirikan sholat, sekedar didirikan saja, yang penting sholat. Padahal di situ terkandung makna adanya kesadaran setiap manusia ketika dia berdiri tegak di hadapan Allah, maka sudah seharusnya berdirinya itu punya pengaruh ya setelah keluar dari sholat. Makanya kemudian ternyata di dalam surat Al-Quran ada yang namanya surat Al-Ma'un. Di sana termasuk ada kata wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Kenapa? Kata al-ma'un itu katanya dari ma'unah, maknanya apa? Pertolongan. Ya, karena proses bahasa yang namanya i'lal, perubahan dari kalimat ke satu kalimat, ya. Kemudian kata ma'unah, tak diganti alif, dimasukkan ke baris kedua setelah ma, apa ainnya tadi dibuang, jadi ma'un itu pertolongan, memberikan pertolongan. Maka sedikit saya kupas terkait dengan wa qumu lillahi qanitin, ini ada hubungannya sekali dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Dia sholat tetapi dia celaka. Ini kan bertolak belakang. Harusnya kan orang sholat itu beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tapi kok ini fawailul lil musallin. Yang mengerikan, Pak, yang mengerikan nih, saya sampaikan nih. Dalam surat ini kan Allah bertanya, ya. Tapi pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu dijawab di sini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu, pernahkah kamu melihat? Kita kan bisa aro melihat kan? Tak kamu. Khitabnya kalian semua. Ara'aital ladzina, ya. Ya. Yukadzibuna biddin. Pernahkah melihat dengan kepala atau dengan mata kepalamu orang-orang yang mendustakan agama? Meskipun ad-din ini tidak mesti agama, Pak. Karena agama boleh jadi ketika nanti dari bahasa Sanskerta tidak, ya misalnya tidak teratur gitu ya. Nah, nanti repot juga. Jadi kata ad-din bisa juga bermakna hari pembalasan. Ad-din jadi ad-dain, hutang, ya, hutang, ad-dain. Baik, kita lihat sedikit
yang berhubungan. Kenapa Allah memerintahkan waqumu lillahi qanitin, tegak berdirilah kamu dengan khusyuk, maksudnya ya tadi apa itu khusyuk, nanti pembahasan tersendiri. Berikutnya saya ingin, di dalam surat Al-Ma'un itu Allah bertanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, disebutkan fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik. Kata yadu itu makna asalnya itu mendorong dengan keras, yatu'ul yatim. Jadi ayat Al-Ma'un ini itu asbabun nuzulnya itu berkenaan dengan seseorang yang sedang memotong atau menyembelih hewan. Di dalam tafsir-tafsir Al-Quran itu disebutkan Abu Sofyan di situ, ada yang menyebut nama di situ. Tapi intinya ada seseorang yang menyembelih unta, kejadiannya. Kemudian ada seorang anak yatim mendekat. Ya, mendekat. Tentu tujuannya adalah supaya atau minta sedikit bagian daging. Apa yang terjadi ketika anak ini mendekat? Bukannya dikasih, tetapi didorong dengan keras, atau dalam bahasa kita diusir dia, ya, dan tidak diberikan apa-apa, ya, yaitu maka disebutkan di sini orang yang termasuk sebagai pendusta agama atau pendusta pada hari pembalasan adalah orang-orang yang mendorong dengan keras, menghardik dengan ucapan, mengusir dia, ya, tidak diberikan apa-apa. Itu pendusta agama. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Oke, kalau yadu di situ terkait dengan dirinya, tetapi yakhuddu terkait dengan orang lain, dirinya mengajak. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan, tidak mengajak memberikan makan bagi orang-orang miskin. Jangankan dia melakukan sendiri, mengajak, menganjurkan saja tidak. Artinya dia justru mendukung perbuatan-perbuatan yang demikian. Ini terkait dengan sholat ini. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Maka orang yang menghardik, mendorong dengan keras, mengusir anak yatim, dan tidak juga menganjurkan kepada orang banyak untuk membantu orang-orang miskin, memberi makan dalam hal ini, karena makan adalah sesuatu yang vital dalam kehidupan manusia. Maka orang yang seperti ini fawailul lil musallin, akalah bagi orang-orang yang sholat. Tapi jangan stop di sini. Orang sholat celaka, ngapain ke masjid sholat pada celaka? Tuh nggak begitu. Kalau dipotong, sholat yang model apa yang dianggap oleh Allah? Ini Allah loh, bukan manusia ya. Yang dianggap orang itu mendustakan agama ketika sholatnya tidak menjiwai dan memaknai dalam kehidupan di luar sholat, yaitu sholat alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. An sholatihim di sini, beruntung kita. Kalau an di sini berupa fi, alladzina hum fi sholatihim, sampean lupa, batal, balik sholat lagi, batal sholat lagi, ya kan? Ya, fi, lupa di dalam sholat, alladzina hum fi, tapi di sini kan bukan fi ya, alladzina hum an sholatihim sahun. An di sini dari sholat itu sendiri, sehingga lupa. Kalau dalam sholat nggak ada masalah, lupa 2 rakaat, udah 3 apa 4 ya, mantepin, pilih, oh baru 3, balik lagi,
ternyata sudah 5, gak ada masalah, ada sujud sahwi nanti, nggak batal. Lupa dalam sholat tidak batal, tidak membatalkan sholat. Tapi yang berbahaya adalah lupa di luar sholat, ketika dia sholat kemudian tidak ya mewarnai perbuatannya menjadi orang yang bakhil, medit, titil, koret terhadap hartanya, tidak peduli, tidak menyadarkan dirinya untuk peduli kepada orang-orang yang kekurangan, apalagi ketika itu berada di tetangga kita. Mau kita disebut sebagai pendusta agama? Tentu kita tidak mau. Maka sholat yang kita lakukan harus mewarnai dalam kehidupan di luar sholat. Itu ya Kalau fi tadi nggak ada masalah dalam sholat tadi, karena al-insan makhlul khata' wan nisyan. Nabi sendiri, jangankan kita, Nabi sendiri pernah sholat 2 rakaat salam, padahal sholatnya 4 rakaat. Sahabat kan orang yang kalau ada sesuatu yang janggal langsung nanya kepada Nabi, ya Rasul, ya Rasul, apakah engkau mengqashar sholat atau memang lupa? Tuh. Jadi ini yang terkait nanti kemudian ucapan-ucapan yang dianggap ringan, kemudian Nabi tidak membatalkan sholatnya. Makanya di sini nanti saya ikuti juga hadis-hadis terkait dengan hal tersebut, di mana ada satu hadis misalnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min isnatain. Nabi baru sholat 2 rakaat isnatain, ya. Faqala lahu dzul yadain. Maka kemudian tiba-tiba bertanya lahu kepada Nabi, siapa? Dzul yadain. Ada sahabat yang mempunyai nama sebutan dzul yadain. Dzul yadain ini nama yang bukan nama asli, Pak. Karena artinya dzul yadain ini yang panjang tangannya, bukan sebagai pencuri, tapi tangannya memang mungkin bentuknya panjang. Namanya yang asli bukan itu. Kan kadang ini namanya bagus sering disebut gundul gitu. Karena sering botak dia panggil gundul. Jadi sebutan apa itu namanya? Ya sebutan saja gitu, panggilan gitu. Tapi namanya bukan sebenarnya itu. Nah, ini hadis Dzul Yadain seorang. Sehingga kemudian apa ucapan yang disampaikan oleh Nabi? Ini saya ingin membahas bahwa kenapa ini fis shalah tidak batal. Tapi ini an sholatihim yang akan menjadikan orang itu dihardik, disebut oleh Allah sebagai pendusta. Tapi kalau lupa di sini, misalnya itu fi, tentu akan batal itu. Ini menunjukkan hadis ini bahwa Nabi pernah melakukan sholat yang sebenarnya 4 rakaat, baru 2 rakaat Nabi sudah salam. Maka faqala lahu dzul yadain, bertanya kepada Nabi dzul yadain, orang atau sahabat yang namanya dzul yadain. Apa pertanyaan? Aqasortas sholah. Apakah engkau meringkat sholat atau engkau mengqashar sholat ya Nabi? Amnasita ya Rasulullah, atau engkau lupa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi berkata atau bertanya, asaddaqa dzul yadain, apa maksudnya? Benarkah apa yang diucapkan oleh dzul yadain? Maksudnya, benarkah aku melakukan sholat 2 rakaat seperti yang disampaikan oleh dzul yadain? Apa jawab para sahabat? Faqalu. Nah, ini artinya jamaah banyak ya. Faqalu, maka mereka para sahabat yang saat itu juga ikut berjamaah kepada Nabi, na'am, benar ya Rasulullah, benar. Maka apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi berdiri lagi, Rasulullah berdiri dalam hal melanjutkan sholat yang udah rakaat tadi, fasholla rakaataini ya ukhriya ini. Maka kemudian Nabi berdiri sholat menambahkan 2 rakaat terakhir. Summa sallama, kemudian Nabi salam. Apa hikmah di balik ini, Bapak Ibu? Ini bisa kita maknai, bisa kita kiaskan begini. Kadang-kadang ini kan Bapak Ibu kita jamaah, ada yang ketinggalan, ada yang ini, begitu ya. Betul nggak Pak ya? Datangnya tidak bareng misalkan.
tiba-tiba kita tahu persis, kita kan jamaah dari awal nih, ini orang datang sudah 1 rakaat, ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat, ya. Nah, kalau udah begitu kita nggak boleh diam, dan termasuk orang yang ternyata dia sebenarnya masih kurang 1 rakaat, nggak tahu dia lupa atau nggak tahu, hanya 2 itu, kita jangan diam, Pak, ya. Kebetulan itu di samping kita, tanya, perintahkan, Bapak, kok sudah salam, Bapak masih kurang 1, ya. Itu nggak usah terus diulangin dari awal lagi, mentang-mentang sudah salam, seakan sudah selesai. Belum selesai salam itu sebenarnya, ketika masih ada kekurangan. Maka cukup ketika orang itu, oh iya, dia berdiri lagi, kurang 1 tambah 1 saja, baru salam. Caranya begitu. Nabi telah mengajarkan tadi. Nabi lupa, baru 2 rakaat, diingetin oleh Dzul Yadain, kemudian Nabi berdiri lagi karena mendapatkan apa? Keyakinan dari para jamaah, para sahabat yang lain, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi tadi benar, baru 2 rakaat Nabi. Naam. Maka Nabi berdiri cukup 2 rakaat, kemudian Nabi salam. Dohirihi annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam takallam. Berbicara juga kan? Iya kan? Nanya tadi kan nggak ada itu hubungannya dengan sholat, betul nggak? Wannasu ma'ahu takallam, wannasu ma'ahu, dan orang-orang bersama beliau. Wa annahum banu ba'da takallam walam yaqta' dzalika takallam sholatuhum. Meskipun Nabi tadi sempat berbicara, bertanya apakah benar apa yang disampaikan oleh Dzul Yadain, bahwa saya baru 2 rakaat, meskipun hanya asoddaqa, ya, asoddaqa Dzul Yadain, cuman gitu aja, 2 kata itu nggak ada dalam bacaan sholat, Pak. Itu berupa pertanyaan Nabi kepada itu. Jadi sebuah pertanyaan, tetapi Nabi tidak membatalkan 2 rakaat yang sudah dilakukan. Cukup Nabi menambahkan 2 rakaat kemudian salam. Itu termasuk yang saya katakan bahwa itu masuk kategori sama tadi, ya. Ini berupa ucapan. Kalau tadi dari ucapan itu. Jadi memang para ulama berbeda tadi. Ya, berangkat dari tadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, lale dari salatnya, bukan tentang salat itu sendiri, tapi lale nasihat salat itu dalam kehidupannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim walladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Dan mereka itu salatnya hanya untuk pamer. Sholatnya hanya daripada nggak enak, dekat masjid kok nggak sholat misalnya, dekat masjid kok nggak. Nah ini makanya nanti ada kajian lagi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung niat, dan segala sesuatu akan diberikan pahala atau tidak tergantung niatnya. Balasan tergantung niat. Maka hati-hati dengan niat. Daripada kumpul-kumpul dengan temen ya, nongkrong-nongkrong atau ke masjid bersih-bersih, niatnya sudah salah. Niat karena Allah, membersihkan rumah Allah, pahala, membantu karena Allah, bukan karena pamer, bukan karena ingin disebut sebagai dermawan, disebut sebagai orang baik. Udah, jangan. Sayang sekali ketika niat itu hanya sebatas itu. Untung kalau masih dapat pujian. Kalau masih paling-paling baru dapat warisan, udah bantu sakit rasanya. Tapi karena Allah, insya Allah yang begitu akan tidak menyebabkan kita kemudian sakit hati, karena kita niatnya bukan karena manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi makanya inilah orang-orang munafik yang yurauna wa yamnaunal maun, pamer saja sholatnya dan menghalangi untuk menghalangi, memberi saja enggak, masih menghalangi memberikan pertolongan. Orang lain mau ngapain sih kasih dia, cuman pura-pura saja, sebenarnya dia menghalangi namanya itu, ya, menghalangi itu. Maka orang yang seperti itu termasuk golongan yang celaka,
dan termasuk golongan pendusta agama. Ini suruk sampai kapan? Masih kan berarti? Masih. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bahasan terkait dengan hal itu sebenarnya tadi menegaskan bahwa innal mafhuma minal hadis, pemahaman tentang hadis ini Nabi tadi, innama huwa ijazatul kalam li ghairi amid, bolehnya berbicara tapi bukan disengaja, spontanitas, tapi kemudian sadar berhenti, jangan lanjut. Tadi seperti saya contohkan nih, kadang-kadang nih, wah ini orang nggak pernah lihat, dari mana aja. Yang satu nyautin lagi, dari pulang kampung kemarin, lagi musim apa? Wah lanjut, batal itu, begitu. Tapi hanya gitu terus sadar, nggak batal karena tidak disadari, itu diantaranya. Baik. Kalau mau kita sholat di rumah, kan kemudian ada orang yang manggil-manggil itu, kita jawabnya salam gitu. Iya, iya. Kita mengucapkan Allahu Akbar atau salam gitu. Ya termasuk tadi, termasuk bisa kita tadi ya, ini kan termasuk kasus-kasus seperti itu. Jadi ini ya, ada ini, kita orang kan mau datang kan, wassalamualaikum gitu misalnya. Kalau memang dia dengar dengan kita kerasan dikit, Allahu Akbar ya, atau dia salam waalaikumsalam gitu ya, itu memang ikhtilaf juga tadi ya. Nah ini kan jawaban yang tapi melihat apa kasus-kasus yang dilakukan oleh Nabi tadi, sekedar hanya memberitahukan tadi, itu tidak sampai membatalkan sholat, tidak sampai membatalkan sholat. Karena apa? Karena itu ada tujuan tertentu. Seperti tadi membunuh kan ada tujuan ya, tujuan si kalajengking tadi akan menyengat kita, ada ular berbisa yang akan menggigit kita, itu bahaya, ada tujuan. Makanya ada maqasidut tasyri', itu dilakukan karena ada tujuan, sehingga itu tidak merusak dari sholat itu sendiri. Tentu kita bisa memperkirakan ketika jawaban kita itu, nah ini kalau tempat sholat kita memang agak jauh, nah mungkin kalau kita ini yang di komplek ini yang memang rumahnya yang memang tidak terlalu luas begitu kan, bicaranya masih kedengeran gitu ya. Ya karena kita ini kan RSSSSS, susah selonjor terakhir. Ya, insya Allah masih dengar. Nah kalau rumahnya yang tanahnya 1000 gitu ya, sonotet gitu, kita mau kencengin, ya nggak denger juga. Kecuali kalau kita pakai ini. Jadi ada situasi dan kondisi yang mesti apa yang harus kita lakukan, dan kita kearifan. Tapi intinya bahwa ucapan-ucapan yang ringan, para ulama sepakat itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Itu intinya Pak. Seperti yang Nabi tadi kan sudah sampai seperti itu, ditanyakan, kemudian tanya apa benar, kemudian Nabi berdiri, ternyata nggak batal kan. Kalau batal pasti Nabi harus mengulangi kan 4 rakaat lagi ya. Ini sebenarnya ini adalah untuk mengatasi kasus-kasus itu. Nah ini kan penting ya Pak ya, kalau nggak ngaji kan nggak tahu, betul nggak? Maka penting ngaji ini ya. Jadi ngaji ini penting, tidak hanya sekedar ibadah, tapi harus ada ilmu di dalam beribadah ini ya, karena ibadah tanpa ilmu itu ditolak atau sia-sia tadi ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira dilanjutkan di pertanyaan dalam kajian ini insyaallah. Terima kasih. Yuk. Ya, salam. Ini Pak Ustaz, itu tadi kan kalau jengking itu kan Iya, iya. Berbahaya, ya. Kali ini HP. HP. Kantong. Ya. Ya. Terus itu kan pakai teknologi. Ya, jadi ya. harus diroblok. Ya. Mati. Ya. Itu mengganggu Iya, ya. Cekloknya biasa aja. Ya, dipencet mati. Teknologi Ya. mati. Ya. Itu nggak apa-apa ya? Nggak masalah, artinya itu namanya kias. Ada perbuatan-perbuatan ringan, ada tujuan agar tidak mengganggu sholat itu sendiri. Ya tadi yang terbaik. Nah kalau lagunya masih Allahu Akbar misalnya, atau ini masih bagus. Nah kalau dangdutan, Itu harus dimakan. nah kalau mungkin jaipongan, karena kita seneng jaipongan, nah apa namanya Mengganggu ya. bunyi HP kita, kemudian ya kan bisa cekikian yang sholat itu juga.
ya kan? Nah, memang sebaiknya, tapi orang kan punya lupa di silent nggak usah sampai mati, paling kan bunyi keder aja misalnya gitu. Nah, cuman kan hal itu kan kadang lupa kita Pak ya, kecuali kalau diingatkan kan begitu. Jadi sebaiknya apa yang kita lakukan kalau itu kemudian bunyi di mana tadi HP tadi ya, misalkan depan kita, kadang kita taruh itu, begitu bunyi ya kita ambil aja Pak, matiin. Nah, kalau ini nggak tahu kan, wah gimana ini, batal sholat ini kan begitu ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus, saya kira pertanyaan yang bagus. Jadi boleh itu diambil Pak ya, kemudian dimatiin daripada dibiarkan. Takutnya yang sholat tadi takut keenakan, malah ini goyang dia, karena apa, lagunya enak banget, Jaipongan ala Inul, nah misalnya apa namanya ya, itu Pak ya, atau yang lain-lain tadi ya. Ya, oh ya, ya diambil pakai ya gitu. Nah, ini kan juga mensikapi perbuatan 3 kali membatalan gerak-gerak yang tidak ini ya, ini kan nggak ada tujuan. Yo garuk-garuk terus sholatnya itu kan, nah itu bisa merusak gitu ya, karena itu sengaja dilakukan. Ini kan untuk tujuan tertentu dan itu tidak kemudian, nah ini jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi intinya masih dianggap al-fi'lul khafif, perbuatan yang ringan itu Pak ya. Oke, ada yang lagi? Makasih ya, silakan. Tadi yang ada kaul tadi Ustaz yang pas sholat 2 rakaat. Iya. Untuk memulai kembali, apakah ada dalam kelanjutannya itu ada iftitah lagi atau tidak? Kemudian kalau di contoh tadi tanpa iqomah kembali langsung Rasulullah, karena itu Rasul. Begitu Rasul berdiri kita langsung ikut gitu. Tapi kalau di kita apakah juga ada kias yang bisa, ayo kita sholat lagi, daripada ayo sholat lagi dengan iqomah. Apa yang harus kita lakukan sebagai tanda kita sebagai tabi'in? Jadi begini Pak, tadi Rasul sudah jelas bahwa ketika Rasul kemudian diingatkan oleh Dzul Yadain ya, terkait dengan apa yang dilakukan sholat, dalam sholat itu baru 2 rakaat, Nabi kemudian sholat 2 rakaat terakhir. Kita tahu dalam sholat 2 terakhir itu di situ tidak ada iftitah, dia hanya membaca Fatihah ya, hanya Fatihah saja. Jadi tidak perlu qomat dan tidak perlu kemudian ya ini. Nah, ini persoalannya kemudian yang jamaah yang begitu salam langsung kabur, ini masalah ya. Memang seharusnya, sebaiknya ya, meskipun ya di dalam Al-Quran secara global itu kan setelah sholat selesai bertebaranlah di bumi kan gitu ya. Tapi kan kita tidak maknai begitu. Ada hadis-hadis yang mendukung kita duduk bertasbih, tahmid, tahlil, membaca apa namanya setelah sholat itu kan ada bacaan-bacaan seperti Nabi juga memerintahkan baca ayat kursi, baca istighfar 3 kali, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, ada Allahu Akbar 33 ya. Nah, itu kan ada hadis-hadisnya itu ya, perintah-perintah seperti itu. Nah, bagi orang yang itu nggak ada masalah. Begitu kita kurang, ada yang nyadarkan, kok 2 rakaat qashar. Nah, kasus ketika Umar bin Khattab sholat, ketika datang ke Makkah dari Madinah, sholat asar, kebetulan Umar didaulat menjadi imam. Kan kejadiannya Umar kan cuma sholat 2 rakaat, tapi ini kan memang Umar qashar, tapi kemudian memerintahkan jamaah yang ikut dengan dia, karena ini 4 rakaat dan jamaah mukimin, maka Umar memerintahkan setelah salam tadi, silahkan Anda lanjutkan, tambahkan, karena saya sholat qashar. Tidak boleh ikut salam, dia lanjut. Makanya di sini akan kita bicarakan, nggak tahu dalam ini udah saya sampaikan atau belum, bagaimana seorang yang boleh bermakmum dengan orang yang mengqashar sholat, atau orang yang mengqashar sholat bermakmum, atau bahasanya begini, orang musafir yang dia punya dibolehkan untuk mengqashar sholat bermakmum dengan mukimin yang lengkap sholatnya. Sebaliknya, mukimin
boleh juga bermakmum dengan orang yang sedang musafir. Kan kita nggak tahu Pak ya, misalnya di rest area sana kita sholat, kita kan ingin berjamaah supaya mendapatkan 25 derajat atau 27, nggak usah pilih-pilih Pak, atau disenggol-senggol, ternyata dia sholat sunnah, kalau kita batalkan kan kemudian kita nggak tahu dia ternyata sholat qashar musafir, sedangkan kita cuman hanya mampir deket di situ. Nah kita ini loh baru 2 rakaat dia salam, jangan kita salam Pak, kita lanjutkan saja. Jadi boleh kita bermakmum dengan kondisi siapapun, mau sholat sunnah, kita sholat wajib, nggak ada masalah. Jadi nggak boleh nanti kemudian model ketika sholat sunnah dia kemudian kan masih ada model tepuk ya Pak ya, ditepuk begitu. Nah ini takut ini, nggak ada itu tuntunan tepuk-tepuk, nggak ada itu. Karena apa? Pernah saya sampaikan kayaknya sudah, bahwa ketika sholat itu sendiri jamaahnya satu langsung di sebelah kanan, ya kan? Artinya dia sudah tahu bahwa dia akan berjamaah dengan kita. Itu tujuannya, bukan langsung di itu. Nah ini penting lagi sekali lagi ilmu, ya, jangan kaget. Nah ini lagi dua-duanya nggak berilmu, pakai tepuk, begitu ditepuk, yang ditepuk mau jadi imam maksudnya pakai nolak lagi, pakai begini, kan ada juga, saya pernah lihat kok. Iya. Ya, artinya nggak mau dia dimakmumin nggak mau gitu. Mungkin dia dalam keadaan sholat sunnah misalnya, padahal nggak ada masalah. Nah, sekali lagi inilah pentingnya ngaji, pentingnya nuntut ilmu, sehingga kemudian ibadah yang kita lakukan betul-betul kita tahu ilmunya. Gitu Pak ya. Masih ada? Sebelah kiri? Kayaknya paham semua nih. Cukuplah. Karena sudah masuk suruk, insya Allah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan hari ini yang kita sampaikan ya sama-sama diridhoi oleh Allah, menjadikan kita mengetahui dan berilmu, sehingga kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri kajian kita di pagi hari ini dengan bacaan kifaratul majlis Pak ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.